Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Kurniawan SPD, guru IPA di MTSN Negeri 6 Malang, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab PIT 1 di LPTK Universitas Negeri Makassar, nomor induk mahasiswa 259031495191. Pada hari ini, Rabu tanggal 27 Agustus 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran di MTSN Negeri 6 Malang untuk uji kinerja pada kelas 8 dengan tema perkenalan sel dan mikroskop. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya kabarnya pagi ini? Sehat. Alhamdulillah. Kakak kelasnya mana? Mas Dio ya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, tidak kurang satu lagi. Oke. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya terlebih dahulu. Persiapan. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih semuanya. Selanjutnya sebelum pelajaran dimulai, dicek dulu kebersihan di kelas ini, baik dari kolom mejanya, tolong semuanya dilakukan dan dibersihkan. Mungkin ada kotoran-kotoran atau sampah, silakan dibuang terlebih dahulu ya. Oke, sudah. Nah, anak-anak, ini sebelum berinjak ke materi sebagai warga Indonesia, kita tanah air dan hasil kita kepada bangsa, mari kita sejenak berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan berdiri semuanya. Dalam urutan ketiga kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Salam saya dari Adifa. Adifa ada? Adin? Adista? Adista. Dio? Dio ada. Kansa? Kansa. Terima kasih. Yang hadir hari ini hanya 2 anak yang sakit dan sakit. Kita tunggu pemanasan ya, biar tidak tegang, otot-ototnya semuanya. Yuk, tangannya di atas dulu semua. Bisa. Sel hewan itu besar atau kecil? Kecil. Kalau saya bilang kecil, kamu seperti ini. Kalau saya bilang besar, oke. Sel hewan kecil seperti ini. Kalau sel hewan besar berarti lepas saja ya, biar semuanya otot-otot di antara dua dada dan kiri ini lepas ya. 1, 2, 3. Sel hewan kecil. Lagi, sel hewan besar. Saya ulangi lagi. Coba Dio sekarang pimpin. Sel hewan Kecil. ulangi lagi. Sel hewan kecil. Lagi. Sel hewan Lebih cepat. sel kecil. Sel hewan kecil. Sel hewan Lebih besar. cepat. Sel hewan kecil. Sel hewan besar. Lagi, lebih cepat. Sel hewan kecil. Sel hewan besar. Terima kasih semuanya. Sekarang kita lanjut ke materi. Sudah siap? Ya. Seperti minggu kemarin kita sudah belajar tentang sel. Oke, tahu sel itu seperti apa? Sel itu kecil atau besar? Kecil. Coba Mas Dio, sel itu dilihat hanya menggunakan apa? Mikroskop. Sudah tahu mikroskop? Nanti kita akan meneliti sel menggunakan mikroskop. Oke, sekarang kita ke materi. Apa itu sel? Di sini ada gambarnya apa ini? Hewan. Ini gambarnya apa, Pak? Sapi. Yang ini gambarnya? Tumbuhan. Oke. Sel pada sapi itu seperti keping-keping darah. Ini namanya sel darah merah. Sel pada tumbuhan seperti kayak sarangnya laba-laba. Oke, paham sampai di sini? Sel hewan itu seperti ini dan sel tumbuhan itu seperti ini. Bisa paham sampai di sini? Oke, lanjut. Sel merupakan unit atau bagian terkecil yang menyusun makhluk hidup. Hampir semuanya tubuh makhluk hidup, ingat tubuh makhluk hidup itu semuanya tersusun atas sel. Hampir semuanya makhluk hidup itu adalah tersusun dari sel. Nah, ini gambarnya apa kira-kira? Gambarnya orang apa? Orang meneliti tentang sel. Nah, lanjut lagi. Nah, ini gambarnya yang tadi saya bilang, ya. Di sini ada gambarnya mikroskop yang seperti saya tadi bilang ya. Ini adalah mikroskop monokuler. Yang ini binokuler. Nah, bedanya di mana kemarin? Kalau yang binokuler itu cahayanya asal lensanya hanya satu. Kalau yang mono lensanya hanya satu. Kalau yang bino itu lensanya dua. Lensa apa namanya ini? Lensa ukuler. Ini juga sama namanya lensa ukuler. Nah, nanti kita meneliti sel itu menggunakan mikroskop yang jenisnya mikroskop cahaya monokuler. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Nah, ini ya. Ini bagian-bagian mikroskopnya. Yang pertama tadi ini bagian apa namanya? Lensa ukuler.
Yang ini tabung, revolver, lensa, terbiasa kerja, kondensor, diafragma, reflektor, dan kaki. Ini semuanya adalah bagian-bagian pada mikroskop. Yang ini pembesarannya, nanti di lensa mikroskop ini yang saya pegang ini, di sini tertulis maaf, tertulis di sini angka 10 kali. Berarti kalau 10 kali di sini 10 kali musuhnya terus apa pembesarannya yang di sini. Ini pembesarannya, yang ini lensa yang tempat kita melihat. 10 kali 4 itu sama dengan 40. Berarti gambarnya besar atau kecil yang dihasilkan? Kecil. Terus yang kedua, lensa yang dipakai, lensa okulernya sama lensa objektif. Itu yang ini yang lensa objektif, 10 kali 10 maka menghasilkan 100, lebih besar dari yang atas. Yang terakhir 10 kali 40 itu adalah 400. Begitu caranya menelaah jenis-jenis mikroskop berdasarkan lensa yang dipakai. Paham ya? Nah, semakin besar lensa okuler dan lensa objektif yang dipakai, maka semakin besar gambar yang dihasilkan. Kembali lagi, ini namanya mikroskop apa? Monoukuler. Kenapa dibilang mikroskop monoukuler? Karena lensanya hanya satu. Paham sampai di sini? Nah, sekarang mari kita mencoba melihat sel pada tumbuhan dengan menggunakan mikroskop cahaya atau mikroskop yang namanya mikroskop monoukuler. Ya, kita kan sudah membahas dari awal sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kita teliti hari ini adalah sel pada tumbuhan. Coba nanti kamu gambarkan seperti apa sel pada tumbuhan. Ya, kalau sementara kita hasil lihat gambar tadi seperti kayak apa mengantarnya. Coba nanti kita teliti apakah benar sel pada tumbuhan itu seperti apa. Mana yang namanya sitoplasma, mana mitokondria, mana nukleus. Nanti kita cari bareng-bareng dengan menggunakan mikroskop. Mari kita coba untuk penelitian seperti apa hasilnya. Oke, sudah siap? Ya. Bisa mengoperasikan mikroskop semuanya? Bisa. Oke, kalau bisa, sekarang saya minta kelompok silakan meneliti bagian-bagian dari sel hewan. Oke, silakan. Nah, satu. Boleh nanti bebas ya, yang di belakang nanti di depan nggak apa-apa melihat. Ini satu. Ini butuh kan ya? Nanti yang di belakang silakan ke depan. Kita mungkin satunya kurang pas, nanti biar satunya mungkin lebih paham, silakan nanti di kerjasama antar kelompok. Ini kacanya. Ini kaca apa namanya kemarin? Preparat. Kaca preparat. Oke. Nah. Terus ini. Mana lagi satunya? Sudah dapat ini? Nah, ini. Silakan, ini ada kawat ya, pas yang tipis sesuai kebutuhan yang bisa nempel di kaca preparat.
gambarnya. Ini sudah belum? Bukan yang mereka besar. Ya kan belum. Sudah belum? Nah, sekarang diteliti semuanya. Nanti hasil penelitiannya kamu melihat sel itu, untuk sel itu coba kamu gambarkan nanti di kertas. Bisa. Saya sudah ketemu dari pelan-pelan dari kelihatan coba saya bantu. Lihat kan mikroskopnya lengannya harus ada di kita, karena kan ada di kita ini. Kita jangan sampai begini. Harus tidak seperti itu, lengannya harus tidak begini. Mana? Ini udah ketemu, udah kelihatan. Itu bisa kelihatan? Bisa kelihatan? Semua kelihatan? Nah, sekarang kamu sambil meneliti, sambil kamu gambar sekarang. Ya? Ya? Meneliti sambil digambar. Ya, kamu kelihatan? Kelihatan. Nah, kalau sudah kelihatan semuanya, coba gambarkan di bukunya seperti apa gambarnya. Apa namanya, sel pada tubuh. Coba digambar. Ya, caranya gambar itu yang baik. Ya, saya contohnya. Kamu sambil melihat, sambil menggambar. Wah, ayo digambar hasilnya. Ayo. Oke.
Kelihatan? Kelihatan? Coba digambar di gambar hasilnya. Oke, sudah? Kelihatan katanya? Kelihatan. Oke. Yang kamu teliti nanti tidak jauh beda dari ini hasilnya. Ya, jauh beda. Makanya sekarang sambil meneliti, sambil kamu lihat seperti apa hasilnya. Sayatan pada awal. Oke, sudah? Sudah semua? Gambarnya sudah? Kalau sudah, coba saya lihat mana kelompok belakang, mana hasil penelitiannya mana? Belakang hasil penelitiannya mana? Lihat. Oh, iya. Yang ini? Yang ini? Jadi dari kelompok ini ya hasilnya beda-beda. Kenapa bisa beda-beda? Karena sayatannya juga berbeda. Di sini yang di sebelah barat ini ada kecil, yang ini ada kecil, yang ini sangat besar. Mungkin lensa yang dipakai itu ukurannya adalah lensanya lebih besar, makanya dia gambarnya lebih besar yang dihasilkan. Oke, paham tentang sel semuanya? Nah, sekarang kita lihat hasil penelitiannya kalian semuanya. Kira-kira seperti minggu kemarin yang kita pelajari bersama, kira-kira titik warna hitam ini apa namanya? Apa namanya? Nukleus. Jessica, coba saya tanya, apa intinya nukleus itu Jessica? Ada yang tahu? Fungsinya adalah pusat kendali. Terus yang kayak jaring-jaring ini namanya membran. Sementara bagian dalamnya namanya sitoplasma. Nah ini, ya. Ini namanya gambar sel pada apa ini? Hewan. Yang ini pada tumbuhan. Ini sudah kami siapkan, ya. Nah, di sini gambarnya. Nah, persis seperti gambar di layar, ini namanya sel hewan. Yang ini sel tumbuhan. Kira-kira nukleus itu yang mana? Yang mana nukleus itu? Yang warna apa? Warna biru. Coba yang hewan, sitoplasma itu yang mana? Kira-kira yang mana sitoplasma? Oh iya. Terus yang belakang, kira-kira sitoplasma atau nukleus yang mana? Yang warna apa? Putih. Paham semuanya ya? Yang sebelah kanan ini gambarnya sel pada tumbuhan, yang ini sel pada hewan. Ini T sel, ini sitoplasma, ini sel membran. Lanjut. Nah, kalau kita ibaratkan seperti masakan mie pada layar ini ada telur, ada mangkoknya, ada kuahnya, ada rempah-rempahnya semuanya. Ya,
inti selnya itu adalah kuning pada telur. Sitoplasma itu adalah bagiannya semua, uangnya, ya. Oke, yang membran itu adalah mangkok-mangkoknya. Nah, ini sama. Paham semuanya tentang sel? Paham tentang mikroskop? Nah, sekarang kita waktunya bekerja. LKPD coba nanti semuanya diisi, ya, sejauh mana pemahaman Anda tentang mikroskop dan sel. Oke. Ini saya bagikan LKPD-nya. Ini ada LKPD, silakan kamu lengkapi, ya, mana-mana itu. Di sini juga ada gambarnya sel, silakan kamu juga kerjakan. Boleh berkelompok, ya. Ini satu, kelompok berapa? Ini dua kelompok. Ya, silakan dilengkapi semua. Nah, sudah sama, sudah kelompok. Belakangan. Dibuka sebelahnya itu ada keterangannya semuanya dari dibuka semua. Ya, oke, dibuka. Berarti mau kerja di sini? Siapa yang mau kerja? Ini berarti 2 sana 2. Silakan dilengkapi dulu. Mau kerja silakan, silakan. Dilengkapi semuanya. Saya berangkat kalau mau kerja lagi kalau di sini. Enggak. Ayo dikerjakan dengan teliti, ya. Dikerjakan dengan teliti. Ya, jangan sampai keliru. Silakan dikerjakan. Kerjasama. Ya. Kerjasama. Ini dikerjakan, ya. Dikerjakan semua bekerja. Nanti selesai kumpulkan. Kalau ada kesulitan silakan bilang. Kalau ada kesulitan silakan bilang. Silakan semua dikerjakan. Nah, ini angka-angkanya semua masukkan di sini. Ini nomor 1 apa, nomor 2 apa, kamu jelaskan di situ, kamu tulis yang
ya. Oke, bisa ya. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Oke, lanjut. Karena aku dikasih masih ada. Ayo, kerjakan. Mas, ada kesulitan? Oke, lanjut. Yang merasa kesulitan silakan angkat tangan. Nanti saya bantu jelaskannya. Coba habis ini maju dulu Mas Dio. Coba mana hasilnya? Coba sini. Mas Dio mana? Di sini hasilnya mana? Mana? Coba sini. Saya tanya dulu, kira-kira angka 1 itu apa? Apa fungsinya? Besar hewan yang ada di lensa objektif. Betul apa enggak? Betul. Yang nomor 8. Makrometer Apa fungsinya? menggerakkan tubuh ke atas dan bawah secara cepat. Oke, terima kasih. Hampir semuanya, terima kasih Mas. Hampir semuanya jawabannya adalah betul 99%. Tepuk tangan. Oke, anak-anak, sebelum pelajaran berakhir, kita coba merefleksi dari awal sampai akhir ya. Oh, sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu dari bagus ini, atau bagus sana, atau bagus yang sini. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Siapa namanya sebutin? Helga. Oke. Di sini ada pertanyaan dari temanmu. Apa fungsi dari nukleus? Tadi sudah diteliti. Nukleus itu bentuknya tadi seperti apa? Bintik hitam, ada yang merah. Itu namanya nukleus. Nah, sekarang ditanyakan sama Helga. Apa fungsi dari nukleus? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab apa fungsi dari nukleus? Oke?
Oh, di sini ada yang bisa dijawab. Apa? Pusat kendali sel dan penyimpanan genetik. Oke, jawabannya betul sekali. Terima kasih semuanya ya. Kita refleksi ulang dari awal. Kita hari ini belajar tentang apa? Pertama kita belajar tentang apa? Sel. Terus yang kedua, sel itu diteliti menggunakan apa? Bentuknya sel terbuat seperti apa tadi? Seperti apa? Kayak laba-laba. Oke. Ada nukleusnya, ada sitoplasmanya, ada membran. Oke. Terima kasih semuanya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga semuanya sehat dan besok bisa beraktivitas kembali. Silakan ketuanya dipimpin doanya. Persiapan. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Saya Iri.